Jadi mulai dari Palestina sendiri yang dari luas sekali dipotong-potong menjadi sangat sedikit, dan namanya Masjidil Aqsa itu kan semua satu ladang itu bukan hanya di masjidnya, tapi satu komplek, itulah yang namanya Al-Aqsa. Yang disitulah kita kalau sujud itu sama dengan 1000 pokoknya itulah itu. Dan masjid kedua yang harus kita kunjungi setelah Masjidil Haram itu. Nah, mengunjungi ke Masjidil Haram itu kan ada haji. Di situ tidak ada ke Masjidil Aqsa, itu bukan haji tapi namanya ziarah. Tapi itu juga salah satu yang disunahkan. Nah, kalau situs itu nggak ada, berarti kan orang Muslim kan kehilangan, karena di situ di Masjidil Aqsa itu 3 agama ada semua. Di situ ada Yerusalem, ya. Terus kemudian di situ ada juga tentang sinagognya Yahudi, dan yang terakhir ada Masjidil Aqsa. Jadi ketiga agama samawi di sini tuh titiknya ada di Masjidil Aqsa. Itulah kenapa itu mencoba dihilangkan sama Israel. Nah, jadi bukan bangsa Israelnya, karena kalau Israelnya sendiri itu sebenarnya orangnya baik-baik aja, tapi sifat setannya itu loh. Nah, ente juga nggak boleh bilang Yahudi gitu, karena Yahudi sendiri itu saudaranya Yusuf. Orang Yahudi itu sendiri memang di dalam Al-Quran juga ada, gitu loh. Nah, jadi apa akhirnya? Semuanya kita bisa aja menjadi seperti Israel kalau memang otak kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat keilahian gitu. Jadi keisraeliyatan itu sudah merajalela kemana-mana, termasuk kita. Kita sekarang kalau dikasih duit, ya kasih duit 3,5 juta itu sekarang, mau dipakai untuk korban, waduh, sekarang lagi COVID, shopping antara korban enggak, kalau nggak punya iman nggak korban. Oh iya. Nah, tapi kalau oke. C4 apa? Support. Hah? Connection. Ya. Connection itu keterhubungan. Jadi kalau belajar sejarah itu hubungannya ada 2. Sejarah itu ada time, ada place. Ya. Ada waktu dan ada tempat. Ada time and ada space. Gitu. Nah, kalian sekarang ada di sini nih, di Bening. Sekarang belajar tentang sejarah. Pukul berapa sekarang? Hah? Jam 13.42. Jam 13.42. Nah, taruhlah misalnya tadi dari pukul 13 ya, gitu ya. Kita berada di sini. Time-nya pukul 13. Kamu misalnya, ya, kayak sekarang Bunda Stel. Waktunya dia punya. Tapi tempatnya dia nggak di sini. Dia bisa belajar nggak? Nggak bisa. Jadi kalau nggak ada time and place, maka tidak ada kesejarahan itu terjadi. Iya. Jadi yang ada ruang itu bukan hanya rindu gitu loh. Ruang waktu. Ya, nyanyi deh ruang rindu. Itu. Dia lagi mikir. Jadi artinya sesuatu itu bisa terjadi apabila ada ruang dan waktu. Itu baru peristiwa itu terjadi. Ada waktu nggak ada ruangnya, peristiwa nggak terjadi. Ada ruangnya, misalnya sama-sama jam 1 tadi, tapi ini nggak ada semua, berarti kan ruangnya ada, tapi waktunya kamu nggak datang ke sini, maka tidak terjadilah sejarah hari ini belajar tentang sejarah. Kalau pelakunya, Bu? Hah? Pelakunya itu kan tadi cuma ruang sama waktunya. Kalau pelakunya nggak termasuk. Kan kembali lagi nafsu mudakot dan meninggal, berarti harus ada pelakunya lah. Nah kalau ada ruang, ada waktu, nggak ada pelakunya nggak jadi sejarah. Artinya seseorang itu bisa membuat sejarah ketika dia mendapatkan 2 hal itu gitu kan. Gitu.
Ya tadi kalau saya saya contohkan Bu Nasiti kan pengen banget hari ini dia ikut pelatihan sekarang. Ternyata beliau sakit sehingga dia waktunya punya, tapi place-nya dia nggak bisa karena dia harus istirahat, gitu lah. Sehingga tidak terjadilah peristiwa beliau belajar sejarah. Nah sekarang ini time and place ini bisa di split. Time, waktu, ya. Kita bisa belajar tentang sejarah masa lalu karena tertulis, terdata. Gitu. Jadi kenapa kita perlu punya tulisan? Kenapa kita perlu punya karya? Ya, bukan hanya tulisan. Anaknya lahir gitu ya. Kalau di Jawa dulu, kamu lahirnya itu barengan sama gunung Krakatau meletus. Ya itu maksudnya itu tanda-tanda alam yang berkaitan dengan time gitu. Nah, terus ini kapan nih lahirnya? Oh iya pada waktu itu pas pada waktu cacaran tuh tahun berapa ya itu? Gitu. Nah, jadi time itu bagi orang-orang itu konotasinya dengan peristiwa yang mirip-mirip. Gitu. Ini saya sedang mengajarkan kepada Anda tentang time and place gitu. Ya. Nah, place tempat sekarang ini dengan adanya daring, tempat itu tidak menjadi masalah. Ya. Jadi time-nya saja dapat, ya, place-nya di mana aja itu bisa. Nah, tapi akhirnya apa? Dikontemplasi, tidak semua aktivitas itu bisa yang hanya salah satunya. Ada aktivitas yang harus keduanya bareng. Gitu. Ya. Ya kayak misalnya kayak sholat misalnya. Itu kan berarti kan time and place-nya harus sama, karena kamu nggak mungkin misalnya di sini ya, sekarang ini di Bogor, ya, terus kemudian kamu ngimam ke Masjidil Haram, iya, time-nya beda, place-nya beda, sehingga nggak bisa. Yang bisa apa? Ibadah yang bisa lintas time and place-nya. Ibadah apa yang bisa? Salat nggak bisa. Haji juga maksudnya time and place. Apa? Ibadah apa? Dari 5 ibadah. Kalau syahadat jelas itu nggak time and place. Itu bisa. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran betul. Puasa? Ada waktunya. Ada waktunya, ada time-nya, ada waktunya. Time and place. Sedekah. Iya. Terus apa lagi? Gitu. Jadi sebenarnya ada ibadah-ibadah yang kita bisa optimalkan, ya, yang tidak terikat oleh time and place. Nah, jadi teman-teman, belajar sejarah itu bukan hanya masalah menghafalkan tahun, menceritakan peristiwa, bukan itu. Sama dengan belajar tentang geografi. Bukan hanya menghafalkan ini pulau apa, terus kemudian ini musimnya apa, bukan itu. Tapi ada yang namanya C yang kelima. Apa C yang kelima? Kolaborasi. Nah, kolaborasi itu artinya apa? Ilmu sejarah apa ilmu apapun itu tetap punya keterkaitan. Ada keterkaitan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Geografi pasti nyambung dengan sejarah. Misalnya tentang batu-batuan. Iya kan? Nah, terus misalnya tentang kapan es mencair. Itu kan sejarah kan? Nah, sejarah. Ya, C6. C6 apa, Wi? Cultivation. Hah? Cultural. Pembudayaan. Cultivation kan? Iya. Terus yang terakhir? Caring.
Ya. Tarik ini adalah dibudidayakan. Dibudidayakan. Artinya nanti peristiwa-peristiwa apa yang bisa dikembangkan, yang bisa dibudayakan, ya. Ya. Caring itu artinya adalah peristiwa apa yang bisa untuk menjaga semuanya sehingga betul-betul kembali kepada tujuan yang pertama, bahwa kita belajar sejarah itu betul-betul kita bisa memilah dan memilih aktivitas apa yang memang bisa betul-betul menjadikan kita, ya, itu bersejarah baik bagi kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat. Nah, ini ilmunya. Sekarang how to-nya, bagaimana cara mengajarkan sejarah. Oke. Pak, tolong ini dipinggirkan karena langsung ke aktivitas. Ya. Bu Rosida, ada Bu Rosida? Tolong, saya perlu bola. Bola besar, Bu. Oke, yang lainnya ibu-ibu yang lainnya silahkan menulis itu bulan-bulan Hijriah atau bulan-bulan Komariah ini nggak apa, Januari, Februari, Maret aja deh dulu. Masehi. Ya, karena beda ya. Kalau Hijriah kan pakai bulan, bukan pakai matahari. Januari, Februari, Maret, April. Pak ngomongnya di Kalau punya sendiri. Pak Jamal. Betul. Ya. Yang gede-gede karena nanti dipegang begini. Jadi satu ini. Ya, saya mampu ini. Jadi gini bentuknya sebesar ini. Iya boleh. Nah itu gini Jadi biar tidak siap orang. Jadi masing-masing bikin satu-satu Januari Februari. Nah karena nanti biar kita segera nggak lama-lama. Gitu loh. Iya. Januari, Februari, Maret. Dari bawah kan? Nggak usah lah. Nggak apa-apa. Yang mau usah deh. Tenang aja. Oh, yang Ayo cepat. Dia bahagia loh. Gede. Ada 12 orang kan amal satu. Ya betul. Ya, pakai spidol aja sih. Spidol. Ya, ini ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini bukan yang Januari Februari, terus kemudian ada juga yang Hijriah. Siapa yang hafal Ikhwan yang Masehi ya? Cuma 4 kita. Pak Jamal hafal kok, tenang. Safidah. Saya Syawal deh.
Saya Muharram deh. Saya Syawal. Saya Rajab deh. Rajab. Syawal. Aku Syawal. Syawal. Ada dua ini. Jumadil akhir. Zulqa'dah ya. Zulqa'dah. Zulhijjah. Ya Zulqa'dah ini. Zulhijjah deh. Ini nggak ada November Desembernya situ. Nggak ada November. Coba November, siapa November? Ada. Desember. Ada tuh buat Jawa November dan Desember. Kenapa? Kemarin sabar dulu pojok cuma dilawan cuma Apa sabar? Sunda. Kemarin sabar dulu Tigana ngajina di musola ya Pak. puasa. Hafid. Sawal Hafid Haji. Hafid Haji. Masa Sunda begitu? Iya emang gitu. Aku tahu. Udah tuh aku juga tuh Januari Syawal. Parasit Syawal. Desember udah November banyak mau. Apa? Guling mau pegang. Oh, pegang gua. Kelahiran tapi cepet. Itu patuin ke Mariam bikin apa? Guling. Oke. Sejarah Jawa dan budaya padahal bikin apa Iya November. Pajama. Oke, sudah selesai belum? Jangan banyak ini. Udah Bu. Udah sini. Sekarang saya mau mengajarkan dulu bagaimana ya. Bagaimana cara mengajarkan siang dan malam kepada anak-anak. Jadi, ini harusnya adalah globe. Ya. Belum ya, Bu ya. Makanya Mbak Tia, kayaknya Mbak Tia sudah gede. Nah, terus kemudian handphone lu bisa dipakai nyenterin nggak? Bisa. Matahari. Ya. Jadi cara mengajarkan siang dan malam. Ini kena kok. Ini kenapa? Ya. Miring dikit deh. Ini gimana barat? Barat ini. Enggak barat. Sakit ya? Begini. Nah. Sehingga yang kena sinar itu berarti siang hari, yang tidak kena sinar ini namanya malam hari. Jadi ini siang, malam. Siang, malam. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama kita ajarkan tentang perbedaan siang dan malam. Ya, jadi kalau siang berarti ada apa? Ada sinar matahari. Berarti ada apa? Matahari. Matahari, ya ada matahari. Kalau cahaya, malam pun bisa jadi ada cahaya, tapi cahaya bulan. Itu. Kalau malam berarti Bulan. Tidak ada matahari. tidak ada matahari. Nah, jadi jangan bilang cahaya, karena kalau cahaya itu bisa bulan, bisa matahari, bisa juga bintang, bisa juga lampu. Jadi tandanya siang dan malam adalah matahari. Itu. Oke. Terserah. Ini kan sebenarnya kan kerjaan geografi kan? Iya. Tapi kita tidak bisa memindahkan, kembali lagi kolaborasi ilmu itu ada. Jadi tidak bisa ilmu itu adalah dipetik-petik satu-satu. Gitu. Karena kemarin kenapa kok saya langsung ngambil namanya IPS saja. Padahal IPS sama IPA bisa jadi juga nanti nyatu. Dan tadi siang dan malam. Jadi ketika anak sudah tahu siang dan malam, nah terus kemudian kita ketika mengajarkan siang dan malam mulai dari satu C1. Coba kamu cari ayat yang menjelaskan tentang siang dan malam. Ayat apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi la fil laili wan nahari la ayati liulil albab. Dijadikan siang dan malam. Nah, jadi nanti ketika bikin video tentang siang dan malam itu adalah dibacakan ayat itu.
Iya, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 191, Inna fi khalqi a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liul albab. Ya, 191. Nah, jadi terjadinya siang dan malam, ya. Itu sebagai apa namanya peringatan, ya, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, apa tandanya siang dan apa tandanya malam? Nah, baru. Ya, ini pura-puranya adalah matahari sinar ini. Ya, tapi ini. Nah. Jadi bumi berputar, matahari terus bersinar. Daerah yang kena matahari disebut siang. Daerah yang tidak kena matahari berarti dia waktunya malam. Makanya di seluruh dunia ini tidak sama antara siang dan malam. Itu. Baru nanti kita masuk ke kegiatan di siang hari apa. Jadi yang TK pun juga bisa kan? Ya, setelah tahu siang dan malam, ya, makanya nanti connection, kolaborasi itu kan aktivitas apa kan kontemplasi. Jadi kalau begitu di siang hari kita ngapain aja? Di siang hari kata Allah ada lagi di suratnya. Siang hari dilakukan adalah untuk kamu bekerja, untuk kamu beraktivitas di muka bumi. Malam hari untuk istirahat. Iya, gitu. Nah, jadi dari pemahaman siang hari untuk beraktivitas berarti apa? Kita bisa bermain, kita bisa belajar, bekerja, itu di siang hari. Di malam waktunya untuk istirahat. Nah, nanti pertanyaan berikutnya, loh, ibuku kerjanya malam. Padahal harusnya siang. Misalnya harus jaga malam. Nah, itu akan ada lagi ke bawah lagi. Oh iya, karena dia harus bertugas apa yang itu adanya dan di malam hari. Nah, ini berarti perpindahan antara siang dan malam disebut satu hari. Nah, kalau menggunakan kalender Masehi, kita bingungnya adalah masalah 1 bulan. Karena di Masehi itu nggak ada namanya 1 bulan, adanya langsung 1 tahun. Nah, kalau menggunakan Hijriyah, kita bisa menggunakan 1 bulan. Karena apa? Itu bulan mengitari bumi. Bumi mengitari kebalik. Bulan mengitari bumi. Karena kan dia sebagai planetnya. Satelit. Sebagai satelitnya. Itulah disebut 1 bulan. Jadi sebenarnya antara Masehi dengan Hijriyah itu bisa disatukan di titik itu. Masehi itu ada bolongnya. Sementara kalau untuk Hijriyah itu kan sebulan. 12 bulan jadilah 1 tahun. Jadi kalau selama ini kamu hanya mengajarkan tentang Masehi yang bulannya ini kagak kesangkut. Nah, mudeng. Nah, sekarang bagaimana visualisasinya? Ini tadi kan visualisasinya adalah apa namanya? Satu hari kan? 1 hari kan? Ya. Sekarang bagaimana kalau 1 bulan? Ya, oke. Pak Rasid kamu di sini. Pegang apa? Ini sensor lagi. 2 bulan. Ya. Jadi dia akan kan 4 ini nih ada 29 hari kan? Iya. 29 hari. Jadi misalnya 1 2 sebanyak 29 atau 30 ya. Melangkah itu disebut 1 bulan. Agak jauh dikit. Ya, ini yuk. Sini. Muterin saya, muterin bumi. 30 Sambil kali. berhitung saya. 30 kok itu. 30. Iya. 1, 2, 3,
4, 5. Kamu satunya itu nunggu ibu. Mohon maaf yang tertawa sebelumnya mengerti. Kalau mengerti silakan nanti. Udah, nggak apa-apa, biasa aja kali. Biasa mau. Iya. Oke, siap. Siap. Kamu keluar satu. 1, Terus. 2, Heeh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1 bulan berarti kurang aja. Kurang itu orang jauh. Kegedean ya. Orang jauh itu orang jauh. Rasanya kurang banyak. Karena orang jauh. Ya oke, Pak Jamal, tolong dikasih lintasannya agak elips, bukan bulat. Nanti baru dia ini. Pakai ini deh, pakai spidol atau pakai apa. Jadi itu yang namanya sebulan. Jadi inilah yang namanya belajar konkret. Elips. Elips. Sampai sana. Sampai sana ya. Iya. Nah, aku di tengah. Bagaimana Pak ya? Varian siap. Ya. Aku kan jangan sampai ke sini nanti dia kejedot.